Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik dan bahagia dan berlimpah berkah selalu ya, Nak ya. Amin ya robbal alamin. So, hari ini kita pertemuan ke-12 secara jadwal itu pertemuannya secara online ya, Nak ya. Tapi ini video ini khusus saya buat untuk anak-anak saya yang ada di kelompok AA ya. Mata kuliah Interpersonal Skill kelompok AA, yang mana harusnya kelas online diadakan di hari Jumat 6 Juni 2025. Namun karena Jumat 6 Juni ini adalah Idul Adha, jadi saya melakukan kuliah pengganti dan saya mengganti Jimit-nya dengan video ini, gitu ya, Nak ya. So, tanpa berpanjang lebar lagi, materi hari ini pertemuan ke-12 adalah tentang rahasia menjadi pribadi yang berharisma, ya Nak ya. Pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-11 saya sudah bahas tentang yang namanya konsep kepemimpinan. Ya Nak ya, mudah-mudahan masih ingat ya Nak ya. Dan di dalam materi tersebut saya sudah saya berikan tips bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik gitu ya, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu ya. Dan kemudian hari ini untuk melanjuti materi tersebut, saya akan bahas tentang menjadi pribadi yang berkarisma. Yang salah satu eh, apa ya Nak ya? Salah satu syarat untuk kita menjadi seorang pemimpin adalah harus punya yang namanya karisma. Ya, Nak ya. So, hari ini akan saya bahas tentang yang namanya rahasia menjadi pribadi berkarisma. Ini adalah pendahuluannya, Nak, di mana banyak orang banyak orang yang punya stigma bahwa karisma ini adalah bawaan atau sesuatu yang ada sejak lahir. Ya, Nak ya. Jadi orang nih berstigma bahwa ya dia punya karisma, memang dari sananya dia sudah berkarisma, bawaan dari lahir, bakat gitu ya. Tapi kenyataannya ini ternyata tidak seperti itu, Nak. Ya, ternyata karisma ini adalah sebuah skill atau keterampilan yang bisa dipelajari, bisa diasah, ya, bisa dilatih. Karisma ini sama halnya dengan interpersonal skill, ya, sesuatu yang bukan bawaan dari lahir, tapi merupakan suatu keahlian atau skill gitu ya, Nak ya, yang bisa dipelajari, dilatih, dan diasah. Bila kita berbicara tentang karisma, Nak, di dalam bukunya ini ada ahli bernama Olivia Fox Cabin, ya, dia menulis sebuah buku yang judulnya The Charisma Myth, ya. Ini erat kaitannya dengan yang namanya karisma gitu ya, Nak ya, dia nulis buku tersebut. Nah, dia ini di dalam bukunya mematahkan mitos tersebut, bahwa karisma adalah suatu bawaan dari lahir. Ya, di buku tersebut dibedah tuh Nak, bagaimana karisma ini sebetulnya bukan sesuatu yang dibawa dari lahir, tapi sesuatu yang juga bisa dipelajari, ya, dilatih dan diasah. Nah, di dalam buku tersebut, Nak, maaf Bu Olivia ya, Bu Olivia Fox-Cabin ini beliau mengatakan bahwa kita tidak perlu mengubah personality untuk menjadi pribadi yang lebih berkarisma. Artinya, kalau anak-anakku nanti ingin punya karisma yang lebih baik gitu ya, nah ini nggak perlu sampai mengubah personality anak-anakku. Ya, misal anak-anakku tadinya introvert gitu ya. Nah, untuk menjadi terlihat berkarisma, untuk punya karisma gitu ya, nggak perlu ujuk-ujuk anak-anakku menjadi ekstrovert gitu. Kamu bisa tetap berkarisma dengan jati dirimu sebagai introvert. Gitu loh Nak maksudnya. Ya, jadi nggak perlu sama sekali untuk mengubah kepribadian, mengubah identity, mengubah personality. Untuk menjadi pribadi yang lebih berkarisma itu nggak perlu itu. Ya Nak ya. Nah, sebelum masuk lagi jauh lebih dalam, saya akan bahas dulu definisi dari karisma itu sendiri, Nak. Saya catat dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dituliskan bahwa karisma ini punya dua definisi, Nak. Yang pertama,
Karisma ini diartikan sebagai keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Nah, jadi di keadaan, skill, bakat yang diasah terus-menerus, yang kaitannya erat dengan kemampuan dalam hal kepemimpinan. Ya, Nak, ya, untuk apa? Untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, definisi dari karisma menurut KBBI ini adalah atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu tersebut. Ya, jadi dari dua definisi yang dicatut dari KBBI, Nak, anak-anakku bisa lihat ya, karisma ini artinya apa sih? Gitu ya. Nah, ini kalau kita tarik garis dari dua kesimpulan ini, Nak, kita bisa lihat karisma ini ternyata adalah satu keadaan atau bakat atau keterampilan gitu ya, yang erat kaitannya dengan yang namanya kepemimpinan. Ya, jadi bisa dilihat kepemimpinan ini bagaimana seorang pemimpin ini bisa dipuja atau bisa dikagumi oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari karismanya. Ya, Nak, ya. Kalau seorang pemimpin punya karisma, ini sudah bisa dipastikan bahwa pemimpin ini punya kualitas kepribadian individu yang baik. Gitu. Ya, Nak, ya. Nah, kemudian, Nak, kadang hanya dengan perubahan kecil saja kita bisa tampak lebih berkarisma. Contoh, ketika anak-anakku mulai, ingin berbicara gitu ya, Nak, ya. Biasanya gimana sih kalau kita mau berbicara gitu ya, langsung berbicara. Tapi untuk bisa tampak lebih berkarisma, Nak, cobalah untuk misalnya berhenti dulu 2 detik sebelum kita berbicara. Tarik nafasmu perlahan 2 detik, kemudian baru berbicara. Ya, jadi terkesan tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan menurunkan nada suara di akhir kalimat. Ya, saya tegaskan sama anak-anakku kalau berbicara dengan lawan bicara kita, apalagi harus dituntut untuk melakukan apa namanya, Nak, public speaking, berbicara di depan orang gitu ya. Nah, ini intonasi harus dijaga, naik turunnya nada ya, penekanannya. Nah, ternyata ini bisa juga kita kerjakan untuk membuat kita tampak lebih berkarisma, ya, dengan menurunkan nada suara di akhir kalimat. Ya, jadi terkesannya tuh lembut gitu, ada wibawanya gitu, nah, ya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengubah bahasa tubuh menjadi lebih lebar atau lebih besar ketika berpresentasi. Tadi saya katakan kalau anak-anakku berbicara di depan umum gitu ya, jangan Eee, hindari untuk melakukan apa namanya, Nak, bahasa tubuh yang tertutup. Itu tuh artinya kaku gitu ya. Cobalah untuk menjadi bahasa tubuhnya lebih lebar. Ya artinya ketika anak-anakku berbicara boleh menggunakan gestur-gestur gitu ya, tangannya juga dimainkan gitu. Nah, ini ternyata 3 hal kecil contoh ya, contoh 3 hal kecil ini bisa memberi dampak kita untuk menjadi lebih berkarisma, gitu, Nak, oke? Nah, kemudian, Nak, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang apa saja sih komponen yang membentuk sebuah atau seorang pribadi ini menjadi pribadi yang berkarisma gitu ya. Nah, ada baiknya kita bahas dulu apa sih benefit atau keuntungan ketika kita memiliki yang namanya karisma, ya. Apa keuntungan memiliki karisma? Oke, yang pertama akan saya bahas adalah karisma, Nak, ini akan membuat orang menyukai. Ya, kemudian mempercayai dan mengizinkan diri mereka dipimpin oleh kita, ya. Di mana hal ini akan menentukan apakah kita akan tampak sebagai seorang leader atau follower.
ya. Jikalau kita merupakan seorang pemimpin, tentunya hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus kita miliki. Ya, Nak, ya. Jadi ini tentang kepemimpinan. Kalau kita punya karisma, ini akan lebih mudah untuk menarik simpatisan dari follower kita gitu. Ya, misalnya kamu mau jadi apa, Nak? Eh, Gubernur gitu ya, amin. Ya. Nah, bagaimana kamu bisa meyakinkan masyarakatmu untuk menyukai kamu, untuk mempercayai kamu, dan untuk mengizinkan diri mereka dipimpin oleh kamu, ya. Nah, ini salah satunya dengan punya karisma. Nah, ya ini keuntungan pertama nih. Kalau kamu punya karisma, ketika kamu ingin jadi pemimpin, maka ini akan mempermudah jalanmu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, keuntungannya adalah kalau kita bicara tentang dunia profesional, dunia bisnis, ya, saya katakan dunia bisnis, Nak, saya sering katakan dunia bisnis ini kan tentang menjual, ya, menjual produk, menjual gagasan, atau menjual jasa. Ya, Nak, ya. Dalam kasus saya menjual jasa. Jasa apa? Jasa belajar gitu ya, tenaga mengajar. Makanya disebutnya tenaga pengajar gitu, Nak, ya. Di sini jasa yang saya berikan adalah tentang edukasi gitu ya. Nah, kalau nanti anak-anakku misal berkecimpung di dunia retail, harus berjualan sebuah produk, ya. Bayangin anak-anakku nanti misal harus jualan produk, ya. Nah, nanti ketika anak-anakku punya yang namanya karisma, ini sangat menguntungkan, Nak. Karena akan memudahkan kita untuk meyakinkan orang lain atau menjual produk kita. Ya, kalau kita punya karisma, ketika kita menjual barang, kita yakinin orang gitu ya untuk beli barang kita, nah itu akan mempermudah jalannya. Ya, Nak, ya, makanya anak-anakku bisa lihat ya kalau apa tuh, sales-sales asuransi kan dididik sedemikian rupa bagaimana supaya mereka punya yang namanya karisma. Sales asuransi, kemudian apa lagi, Nak? Eee, Sales mobil gitu ya kalau anak-anakku bisa lihat. Ya, kemudian ada, mmm, pekerja-pekerja yang berkecimpung di dunia perbankan gitu ya, mereka kan harus menggait nasabah baru gitu. Ya, ini menjual produk mereka ya. Nah, kalau mereka punya karisma, Nak, bayangin bagaimana mudahnya dia akan, eee, mencapai target, ya karena menjual produknya bisa dengan semudah itu. Nah ya, nah karisma juga akan membedakan apakah kita ini harus mengemis-ngemis atau memohon gitu ya, ataukah orang yang akan datang mencari kita. Kita yang ngejar-ngejar customer kita atau customer lah yang mencari kita. Itu yang membedakan si karisma itu. Orang yang punya karisma cenderung lebih mudah untuk orang yang datang ke dia, ya karena dia punya karisma itu, nah, ya. Itu keuntungan yang kedua. Lalu keuntungan yang ketiga, ini kita kaitkan dengan tadi ya, berbicara di depan umum. Iya, dalam kehidupan kita kan ya pasti akan ada waktunya gitu ya, ada wayahnya kita pasti punya kewajiban untuk berbicara di depan umum. Ya, Nak, ya. Nah, ketika kita memiliki yang namanya karisma, maka kita akan mendapatkan keuntungan bahwa audiens nanti akan bisa memberikan atensi sepenuhnya kepada kita ketika kita sedang berbicara. Oke, lanjut, Nah, ya. Nah, ketika kita berpresentasi gitu ya, ketika kita memiliki karisma, maka ini akan mampu menarik dan mempertahankan perhatian dari audiens, ya. Ini keuntungan yang ketiga, Nak. Jadi ketika kita berpresentasi, kita memiliki yang namanya karisma, audiens ini nggak akan sibuk sendiri, ya, main gadget kah, atau ngobrol, atau mereka akan duduk di kursi paling belakang gitu ya, atau gimana gitu. Nah, kalau kita punya karisma, saya yakin audiensnya ini akan sepenuhnya memberikan atensi gitu ya, Nak, ya.
Oke. Berikutnya. Nah, kalau misal ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan boleh ya. Boleh di chat di grup WhatsApp. Oke, nanti kita akan berdiskusi di sana. Lalu, sudah kita bahas tentang keuntungan memiliki yang namanya karisma. Berikutnya, saya akan bahas tentang 3 komponen dari karisma. Nah, ketika kita ingin menjadi pribadi yang berkarisma, nak, maka mau nggak mau kita harus punya 3 komponen berikut ini. Ya, dari ketiga komponen ini, ketika kurang satu saja, maka tidak akan membuat kita tampak berkarisma. Jadi ketiga komponen ini harus berjalan bersinergi, beriringan, harus lengkap. Hilang satu, maka gugur karisma itu. Ya, apa saja ketiga komponen tersebut, nak? Yang pertama ada yang namanya presence. Kemudian yang kedua ada yang namanya power. Dan yang ketiga ada yang namanya warmth. Jadi 3 komponen tersebut adalah presence, power, dan juga warmth. Kita bahas satu-satu ketiga komponen tersebut, nak. Dari yang pertama adalah presence. Presence, kalau dalam bahasa Inggris ini artinya adalah kehadiran. Ya, nah presence yang dimasuk di dalam ketika kita berbicara tentang karisma gitu ya, nak ya. Nah ini adalah fokus ya atau be in the moment. Ya, kita tidak senantiasa terkena yang namanya distraction dari sana sini dan berusaha merespon setiap stimulus yang ada. Ya, bagaimana nih maksudnya? Ya, ketika kamu, nak ya, sedang misal, saya ambil contoh simpel. Misalnya anak-anakku sedang ada di kelas saya. Ya, ketika anak-anakku punya presence, ya, ini anak-anakku akan fokus dan akan be in the moment. Ya, raganya di kelas, jiwanya pun di kelas, pikirannya pun di kelas. Itu yang dinamakan presence. Ini ya. Maka dari itu untuk menjadi karisma kita dituntut untuk punya yang namanya presence. Nah, bayangin nih, jika kita bertemu dengan seseorang yang terus-menerus sibuk sendiri. Kita ngobrol sama orang, tapi orang tersebut sibuk sendiri. Bentar-bentar angkat telepon, ngechat-ngechat HP-nya gitu ya, balas-balas chat, scroll Instagram, atau mungkin bisa jadi bingung sendiri karena tiba-tiba kelupaan akan sesuatu gitu ya. Nah, secara fisik dia memang ada di samping kita, berada di depan kita. Tapi secara mental, secara jiwa, secara pikiran, dia berada di tempat lain. Bayangin kalau anak-anakku ketemu orangnya seperti ini. Di dunia profesional, Dena. Kalau kamu jadi bos, kamu ngobrol sama rekan kerjamu, atau kamu ngobrol sama anak buahmu, gitu ya. Anak buahmu kayak jiwanya, raganya di situ gitu, tapi jiwanya nggak tahu kemana, gitu. Diajak ngobrol, haheo gitu ya, scroll-scroll HP. Enak nggak? Terkesan nggak? Ya jelas nggak, nah. Ya, untuk itu ketika kita berbicara dengan orang lain, be in the moment, fokus. Ya, ragamu di situ, maka hadirkan juga mental, jiwa, dan pikiranmu di situ, nak. Oke, nak? Ya, stay present dan hindari distraction. Kalau mau terlihat lebih berkarisma. Itu yang pertama tentang presence. Kemudian yang kedua ini adalah power. Power ya. Dalam bahasa Inggris nih artinya tenaga. Ya. Memiliki power di dalam karisma ini artinya kita dipersepsikan punya kemampuan untuk menginfluence atau memberi pengaruh pada situasi dan kondisi sekitar kita. Ya, bagaimana seseorang bisa punya pengaruh, dilihat dari mana gitu ya, atau didapat dari mana gitu. Didapat dari beberapa aspek. Misalnya kamu mau jadi seseorang yang punya power, kamu bisa dibilang punya power tuh dari mana? Dari yang pertama mungkin kamu punya otoritas, ya, kamu pejabat atau kamu apa tuh, punya jabatan gitu ya.
jadi gubernur kah, tadi saya katakan amin gitu ya, atau mungkin kamu seorang DPRD, atau kamu sesimpel Pak RT gitu misalnya, mereka kan punya otoritas. Nah ini dia punya power, ya Nak ya. Nah selain dari otoritas, bisa juga karena mungkin memiliki keahlian, ya keahlian dalam sebuah bidang, ahli dalam kesehatan misalnya, ahli dalam otomotif gitu ya Nak ya. Nah itu bisa juga tuh menimbulkan yang namanya power di dalam diri seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga tadi kan udah otoritas, sudah keahlian, sudah. Yang keempat kecerdasan. Ya, kamu cerdas, IQ-mu tinggi, gelarmu eh, magna cum laude gitu ya, Nak ya. Kamu punya kecerdasan yang bisa dipertimbangkan gitu ya. Maka dari situ kamu bisa punya power. Ya, kemudian berikutnya bisa juga dilihat dari status sosial. Ya, orang yang biasanya hartanya banyak gitu ya. Nah, ini biasanya dia punya power. Ya, kemudian selain dari itu juga bisa dari mana? Bisa juga dari kekuatan fisik. Ya Nak ya, makanya preman-preman di pasar gitu ya atau di mana itu mereka punya power karena mereka punya kekuatan fisik. Ya Nak ya, tergantung kamu mau bangun nih powermu dari mana? Kamu mau ambilnya gitu ya, dari otoritas kah, dari keahlian kah, dari kecerdasan kah, dari kekuatan fisik kah, atau dari status sosial kah? Gitu ya, Nak, ya. Nah, kemudian ternyata, otoritas, keahlian, kecerdasan, kekuatan fisik, status sosial ini tidak semudah itu untuk digapai, gitu ya, Nak, ya. Nah, lalu bagaimana mempunyai power kalau kita tidak punya yang tadi saya katakan, ya. Nah, salah satu cara untuk punya power ini adalah menjadi seseorang yang visioner atau punya visi. Ya, visi di sini secara sederhana saya definisikan sebagai gambaran atau harapan akan masa depan yang lebih baik. Misalnya kamu punya visi apa nih? Visi ke depan, kamu mau menjadikan Petukangan Utara ya, di mana kita berkuliah gitu ya, menjadi kawasan go green gitu misalnya. Itu kan kamu sudah punya visi ya. Nah, dengan punya visi kamu juga bisa mendapatkan power dari situ. Gitu ya, Nak ya. Kemudian yang ketiga, komponennya adalah warmth atau kehangatan. Ya, warm dalam bahasa Inggris ini hangat. Ya, di sini diartikan sebagai kehangatan. Secara simpel, warm didefinisikan sebagai niatan baik pada orang lain. Ya, Nak ya, niatan baik pada orang lain. Warmth ini akan mengindikasikan apakah orang tersebut akan menggunakan power-nya untuk keuntungan diri sendiri ataukah untuk kebaikan bersama. Ya, jadi ini penentu nih, Nak. Orang punya presence, punya power. Nah, kita lihat nih ke komponen ketiganya, warm-nya, niatnya baik apa enggak nih? Gitu. Orang yang punya karisma harusnya niatannya adalah baik. Gitu ya, Nak ya. Seseorang yang memiliki karakteristik ini akan terlihat sebagai pribadi yang ramah, peduli, dan positif, gitu ya. Empatinya begitu baik, gitu. Nah, ketika kita bertemu dengan dia, tampak jelas bahwa dia ini adalah sosok yang peduli dan bisa berempati dengan apa yang orang lain alami. Nah, ketika kita bicara tentang ketiga komponen dari karisma ini, Nak, ya, komponen yang bisa langsung terlihat terlebih dahulu ini adalah warmth. Ya, warmth ini bisa dilihat dibandingkan dengan power ataupun presence. Ya, karena ketika kita pertama kali bertemu dengan orang gitu ya, maka kita secara naluriah gitu ya, punya punya apa ya, Nak, ya, punya insting juga gitu ya, bisa kita lihat, oh orang ini tulus apa enggak. Gitu kan ya. Maka di sini warmth ini bisa kita lihat terlebih dahulu dibandingkan dengan power dan presence. Nah, apakah seseorang memiliki warmth atau tidak? Ini biasanya juga akan langsung nampak dari gesture atau bahasa tubuh dan tingkah laku yang mereka tampilkan di depan kita.
Ya, oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pribadi yang berkarisma, maka miliki sifat empati, ya nak ya, atau peduli pada orang lain. Oke? Itu tadi adalah ketiga komponen yang membentuk sebuah pribadi yang berkarisma. Presence, power, dan work. Yang perlu diingat, ya nak ya, bahwa kita harus memiliki ketiga komponen tersebut. Saya katakan hilang satu saja, maka tidak akan membuat kita terlihat sebagai pribadi yang berkarisma. Misal nih nak, ya, kita punya power, tapi kita tidak punya warmth. Maka akan membuat seseorang bisa tampak seperti diktator, membuat kita terlihat atau tampak seperti diktator, arogan dan juga dingin. Ya, atau sebaliknya, kita punya warmth, punya niatan yang tulus, yang baik, tapi kita tidak punya power. Banyak ya orang kayak gitu ya. Orang tulus, niatannya baik, tapi dia tidak punya power, nah. Ya. Nah, ini mungkin bisa membuat orang itu disukai. Ya, akan tetapi tidak untuk diikuti. Bahkan bisa-bisa dipandang terlalu berusaha keras untuk menyenangkan orang lain. Ya, artinya orang ketika dia punya uang tapi dia tidak punya power, ya udah dia tidak akan dilihat gitu ya, tidak akan bisa menjadi pemimpin juga, tidak akan punya karisma di situ. Ya. Oke, miliki dan terapkan ketiga komponen karisma ini dan buatlah kita menjadi pribadi yang lebih berkarisma. Lalu, bagaimana sih menjadi pribadi yang berkarisma, Bu? Nah, ini ada 10 karakter yang mungkin saja bisa anak-anakku terapkan gitu ya, bisa anak-anakku pelajari, bisa anak-anakku latih gitu ya untuk punya yang namanya karisma. Apa saja 10 karakter ini? Yang pertama, Nak, untuk menjadi berkarisma, miliki kepribadian yang menawan. Buatlah pribadimu sedemikian baik gitu ya, sedemikian tulus. Ya buatlah kepribadian yang menawan. Ya. Kemudian yang kedua, penuh percaya diri, self confidence. Self confidence-nya harus ada di tahap yang normal, ya, tidak kurang dan juga tidak over. Ya, Nak ya, percaya diri anak-anak saya bagaimana nih? Sudah normal ya, Nak ya? Ada di tahapan yang baik-baik saja, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk menjadi berkarisma adalah memiliki mental yang kuat. Ya. Kemudian yang keempat, tegas dalam bicara dan bertindak. Ya, bayangin orang kalau bicaranya nggak tegas gitu ya, mencela-mencela, oh karismanya udah nggak ada itu. Ya, kemudian yang kelima selalu optimis. Ya, yang keenam rendah hati. Orang yang punya karisma dia nggak akan sombong, nggak akan flexing, nggak akan dia menjatuhkan orang lain. Ya, dia selalu senantiasa rendah hati. Ya, kemudian yang ketujuh mudah beradaptasi, bersosialisasi, dan bergaul dengan siapa saja tanpa melihat ras, perbedaan suku, perbedaan apa lagi, nah, perbedaan status sosial misalnya. Kita nggak ngelihat orang dari usianya, kita nggak ngelihat orang dari apa pekerjaannya gitu ya. As long as mereka manusia ya kita hormati, gitu ya nak ya. Maka mudah beradaptasi, bersosialisasi dan bergaullah dengan siapa saja. Ya, kemudian yang kedelapan ini bisa dengan humoris. Ya, orang yang karisma ini nggak kaku-kaku amat kok, Nak. Ya, kadang juga mereka melontarkan sesuatu yang jenaka gitu ya, yang ada sense of humornya. Kemudian yang kesembilan, menghormati orang lain. Ya, hormat pada yang lebih tua, menghargai kepada yang lebih muda. Ya, kemudian yang ke-10, peduli pada penampilannya. Ya, saya katakan berkali-kali, Nak, ya, kalau kita mau bertemu dengan orang lain gitu ya, ingin berkegiatan ya, tolong pedulilah pada penampilanmu. Ya, bukan artinya kamu dituntut untuk jadi orang yang apa ya, Nak,
begitu cantiknya, begitu gantengnya, enggak seperti itu. Peduli pada penampilan artinya di sini adalah kamu sesuaikan, ya. Kalau kamu datang ke kampus, ya gunakanlah pakaian yang formal, yang sopan gitu ya. Kemudian, kamu harus perhatikan juga bajumu sudah disetrika atau belum, rambutmu sudah disisir belum, gitu ya. Setidaknya ketika kita berjumpa dengan orang lain, peduli pada penampilan tuh ya artinya kita apa ya, Nak, ya, mengapresiasi orang lain juga dengan peduli pada penampilan kita. Artinya kita bisa pakai parfum gitu ya, untuk menghindari orang lain mencium aroma-aroma yang tidak enak gitu dari tubuh kita. Ya sesimpel itu. Paling tidak ya yang paling mudah dilakukan adalah sebelum ketemu orang ya mandi paling tidak gitu ya, Nak, ya. Oke, materi saya tentang karisma, menjadi pribadi yang berkarisma hari ini sudah selesai. Nah, ini ada quotes tentang karisma yang saya ambil dari Albert Einstein, ya. Beliau bilang bahwa, "Cobalah untuk tidak menjadi seseorang yang sukses, tapi jadilah seseorang yang bernilai." Ya, artinya bukan kamu tidak boleh, menjadi orang yang sukses, tapi terlebih dahulu jadilah seseorang yang punya value atau bernilai. Ketika kamu sudah menjadi seseorang yang bernilai, maka kesuksesanlah yang akan menghampiri. Gitu kurang lebihnya ya, Nak, ya. Materi hari ini sudah selesai. Bila ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, silakan anak-anakku japri saya boleh atau, chat di WhatsApp grup ya. Kemudian untuk presensinya bagaimana, Bu? Untuk presensinya seperti biasa, anak-anakku sertakan nama di kolom komentar ya supaya saya tahu siapa saja anak saya yang sudah mengikuti kelas online hari ini dengan video yang saya upload gitu ya, tuliskan nama saja, tidak perlu pakai NIM, karena kalau pakai NIM automatically terhapus dari komen di YouTube-nya, gitu ya, Nak, ya. Sertakan namamu saja, namamu secara lengkap. Oke, baik dari saya cukup sekian, Nak, ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, masih online kita ya. Nanti akan saya kabarkan di grup lagi ya, Nak, ya. Kalau begitu saya sudahi untuk materi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh anak-anak saya ya, Nak, ya. Sehat selalu dan rajin-rajin kuliahnya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua.